Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi soli-soliha. Pagi ini semoga semuanya senantiasa sehat ya. Hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Andi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Dan sudah sholat duha. Semoga semuanya sudah melaksanakan ya nak. Kalau kau suka hati injak bumi. Yuk soli-soliha dipersiapkan ya buku dan alat tulisnya. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Enough. Hari ini kita akan belajar tematik 3A, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Setelah teman-teman menyaksikan video dari Ustazah berharap teman-teman semua dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan, khususnya daun. Juga mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan, baik perkembangbiakan alami maupun perkembangbiakan buatan. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang tumbuhan dan daun. Yang kedua, perkembangbiakan alami dan buatan pada tumbuhan. Oke. Di sini Ustazah mau bertanya ya, siapa yang di rumahnya memelihara tanaman hias maupun tanaman obat? Pasti ada ya yang di rumahnya menyukai tanaman. Oke, nah tahu nggak nak? Ternyata tanaman itu banyak memiliki manfaat loh, terutama untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya. Nah, ada di dalam hadis yang bunyinya, berikanlah kasih sayangmu pada setiap manusia yang ada di bumi, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Dan barang siapa yang tidak menunjukkan kasih sayangnya terhadap orang lain, maka Allah tidak akan menunjukkan kasih sayangnya terhadap orang itu. Nah, sudah jelas ya nak? Dalam hadis juga dijelaskan bahwa kita harus saling menyayangi. Nah, salah satu contohnya yaitu bentuk kasih sayang kita kepada makhluk Allah. Misalnya dengan menanam tanaman agar kita dapat memanfaatkannya. Oke? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini merupakan macam-macam tumbuhan. Jadi, selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan loh.
dari yang awalnya berasal dari biji atau ukurannya kecil, kemudian tumbuh lama-lama menjadi besar dan tinggi. Tanaman memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga yang mengalami perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Nah, selain manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Bagian-bagian utama tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Bunga dan buah menjadi pelengkap dalam memperindah bagian tumbuhan. Oleh karena itu, kita akan membahas daun terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu bagian-bagian daun. Daun dibedakan menjadi dua macam, yaitu daun lengkap dan daun tak lengkap. Daun dikatakan lengkap jika terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adanya pelepah, kedua adanya tangkai, dan yang ketiga adanya layan daun. Contohnya daun pisang. Nah, ini yang dikatakan pelepah, ini yang dikatakan dengan tangkai daun, dan ini adalah layan daunnya, yaitu contohnya pohon pisang. Sedangkan daun yang tidak lengkap yaitu hanya tersusun atas 1-2 bagian saja. Contohnya yaitu daun mangga. Daun mangga hanya terdiri atas bagian tangkai dan helaian daun saja. Nah, ini adalah hanya ada tangkai dan helaian daun saja. Itu ya daun yang tidak lengkap. Oke. Yang kedua, jenis-jenis daun. Wah, ternyata daun banyak jenisnya ya. Nah, coba perhatikan. Daun itu ada yang menyirip, ada yang melengkung, ada yang menjari, seperti jari tangan kita. Nah, yang menjari itu contohnya kira-kira apa ya? Oke, good, betul. Daun singkong katanya. Ya, selain daun singkong apa lagi ya? Ada daun pepaya. Nah, ini daun yang sejajar. Kira-kira ini daun apa ya? Ini adalah contoh dari daun jagung. Ya, selain daun jagung juga ada daun tebu. Nah, kalau teman-teman sudah melihat daun tebu, ini seperti ini ya. Nah, ternyata ada yang menyirip. Tuh, ada yang menyirip. Dan ada juga yang melengkung. Itu adalah jenis-jenis daun. Nah, yang ketiga, fungsi daun. Daun berfungsi untuk fotosintesis atau pembuatan makanan, penguapan air, pengeluaran air berupa tetesan air, serta pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau alat pernapasan pada tumbuhan. Oke, manfaat daun bagi manusia sebagai bahan makanan. Nah, contohnya daun apa saja ya yang bisa kita makan? Nah, ini adalah ada daun kangkung, daun selada, dan ada juga daun kemangi, dan masih banyak lainnya. Oke, itu adalah fungsi dari daun. Maka kita harus memanfaatkan tumbuhan sebaik mungkin. Perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, apel, jeruk, semangka, dan yang lainnya. Nah, ini ada
rambutan, sirsak, anggur, ya, jambu, dan masih banyak lainnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan perkembangbiakan pada pohon apel. Jadi, pohon apel itu berawal dari biji yang ditanam dan dirawat setiap hari. Biji ini disiram dengan air, kemudian keesokan harinya mulai tumbuh kecambah. Lalu kecambah ini semakin hari semakin tumbuh. Kemudian tumbuhlah batang, lalu muncul daun kecil dan semakin hari daunnya semakin banyak. Kemudian menjadi pohon kecil, lalu menjadi pohon dewasa. Nah, pohon dewasa inilah yang akan menghasilkan buah. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Ini adalah contoh tumbuhan yang tumbuh dari tunasnya. Oke. Yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, ada umbi lapis, dan ada umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, berikut contohnya ya, Nak. Ini adalah ketela dan kentang. Itu yang berkembang biak dengan umbi. Oke. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, sedangkan wortel dan singkong berkembang dengan umbi akar. Nah, kalau teman-teman pernah mengupas bawang, pasti teman-teman tahu bahwa bawang ini tumbuh dengan umbi lapis yang teratur. Nah, seperti ini. Oke, singkong dan wortel itu berkembang biak dengan umbi akar, ada di bawah tanah. Sama juga dengan bawang juga adanya di bawah tanah, namun berkembang biaknya dengan umbi lapis, dari kecil besar semakin besar. Oke. Nah, yang kedua, perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu dengan mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, jeruk, apel, dan yang lainnya. Nah, berikut adalah contoh untuk mencangkok. Yang pertama, teman-teman dikupas pohonnya, lalu diberikan tanah, lalu diikat ujung sama ujungnya. Setelah keluar akar, baru bisa kita potong dan ditanam. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tumbuhan yang ada di rumahmu. Mengalami perkembangan yang mana ya? Alhamdulillah, baik Nak. Pembelajaran kita hari ini Ustazah cukupkan dulu ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa, Ustazah memiliki pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa yang baru kamu pelajari? Ayo, tadi kita barusan belajar tentang apa? Ih, keren yang bisa jawab, good job. Oke, yang kedua, apa saja macam-macam daun? Yo, ingat-ingat lagi, macam-macam daun apa aja ya?
Oke, betul jawabannya. Good, keren. Ada lagi? Oke, sip, betul ya. Yang ketiga, ada berapa jenis perkembangbiakan ya? Coba, tadi perkembangbiakan ada berapa jenis ya? Oke, keren, ada 2. Apa aja yuk? Sip, betul jawabannya. Oke, yang terakhir, sebutkan apa yang termasuk perkembangbiakan alami. Apa ya yang termasuk perkembangbiakan alami? Oke, nah betul. Terima kasih, Nak. Oke. Oke, misinya adalah silahkan kamu buka buku pakai tematik 3A-nya. Buka halaman 158. Kerjakan hanya 3 soal. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 7. Lalu teman-teman buka lagi halaman 160 sampai 161 itu teman-teman boleh isi hanya 3 saja. Cari dedaunan, lalu ditempelkan di buku, lalu teman-teman isi nama tanamannya apa yang kalian cari, daun dari tanaman apa, terus berkembang biaknya dengan cara apa. Oke, setelah selesai teman-teman foto, lalu kirim ke Google Class. Nah, Ustazah bagaimana kalau aku belum punya buku? Tenang, kalau yang belum punya buku, teman-teman, Ustazah sudah kirim di Google Class ya. Sudah Ustazah scan halamannya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke? Semangat mengerjakannya ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman semua paham ya apa yang Ustazah sampaikan. Semangat solih dan solihah mengerjakan tugas dari Ustazah. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Dan harus ingat selalu jaga sholat 5 waktunya dan murojaah ya. Ustazah cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.